ajak kalian touring dari Kediri, Malang, sampai dengan Pulau Bali. Seperti apa keseruan touring kali ini? Ikuti videonya sampai selesai. Let's go! Oke guys, jadi ceritanya semalam karena udah kemalaman dan juga cuaca udah mulai hujan, jadi gua putusin buat nginep di hotel syariah yang ada di sekitar kota Probolinggo. Tarifnya cukup murah, yaitu sekitar 110.000. Kalian udah bisa dapetin kamar dengan satu kipas angin. Dan sekarang kita akan lanjutkan perjalanan ke arah timur. Kota terdekat selanjutnya yaitu kota Situbondo. Let's go! Oke teman-teman, setelah beristirahat di hotel barusan, kita sekarang lanjutkan perjalanan ke arah timur. Nah, untuk kota terdekat selanjutnya yaitu kota Situbondo. Tapi sebelum kita masuk ke kota Situbondo, kita akan melewati beberapa dulu kota. Salah satunya yaitu kota Mekah. Eits, jangan salfok dulu ya. Ini bukan Mekah beneran. Jadi, di pinggir jalan itu ada sebuah bangunan yang mirip Ka'bah. Dan ini dibangun untuk latihan manasik haji dan umroh. Lokasinya ada di dekat Pantai Bentar, Kabupaten Probolinggo ya. Nah, di Kabupaten Probolinggo itu sebenarnya banyak sih lokasi wisata, baik itu pantai ataupun gunung. Dan yang belum kesampaian itu sebenarnya pengen ke Gunung Bromo yang ada di sebelah selatan. Suatu saat mungkin bisa ke sana deh, kita ngonten di sana. Nah, ini nih yang biasa menjadi musuh bagi para riding, yaitu nyalip truk gandeng. Kalau di jalur Pantura sih udah biasa ya. Tapi kalau di jalur selatan kayak gini ke arah Banyuwangi banyak banget truk gandeng yang berjalan pelan. Kita harus tetap selalu konsentrasi. Nah, setelah jembatan ini kalian udah masuk di kota Krasakan. Kota Krasakan itu menjadi pusat dari pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Di sini banyak sekali tempat untuk makan. Kalau kalian mau cari makan di sini, pastiin jangan cari makan di pinggir jalan, karena kalau di pinggir jalan kalian bisa ditabrak. Kalian bisa cari di dalam kota, biar agaknya agak murah. Kalau misalkan di daerah sini sih agak mahal ya. Makanya aku putusin untuk cari makan masuk ke dalam kota gitu. Cari warung nasi ataupun warung Padang. Di dekat alun-alun Krasakan ini kalian bisa gunakan untuk istirahat juga, karena ada beberapa masjid yang buka. Dan ke arah timur cuaca udah mulai panas. Pastiin kalian memakai kacamata ataupun helm yang ada kacanya, karena banyak sekali debu yang berterbangan.
Kita isi pom bensin dulu ya guys ya. Boleh? Oke guys, akhirnya kita nyampe juga di kawasan Baluran. Selama 5 km ke depan kita akan menyaksikan hamparan hutan dan juga pemandangan yang cukup menarik di Taman Nasional Gunung Baluran. Let's go! Dikutip dari pariwisatajawatimur.com, Taman Nasional Baluran memiliki branding bernama Afrika Van Java. Taman Nasional Baluran saat musim kemarau kita dapat melihat panorama yang mirip dengan daratan Afrika. Namun di kala musim hujan pemandangannya hijau mempesona dengan latar belakang Gunung Baluran dan juga terdapat savana bekol dengan rerumputan dan pepohonan eksotis yang menjadi habitat dari satwa kerbau, rusa, banteng, kera, lutung, merak dan juga ular. Dan juga beberapa jenis burung kecil yang menjadikannya pemandangan tersebut menakjubkan serasa di Afrika. Ada beberapa spot daya tarik wisata yang bisa dikunjungi dari luasnya padang savana bekol sampai lebatnya hutan hijau evergreen forest. Nah, seperti Pantai Bama, Gua Jepang, Curah Tangis, Sumur Tua, Manti, hingga Batu Numpuk. Nah, kali ini aku akan bahas Pantai Bama. Pantai Bama sendiri berada dalam wilayah administratif Kabupaten Situbondo. Untuk sampai ke lokasi pantai, pengunjung harus melewati gerbang masuk Taman Nasional Baluran yang berada di Jalan Banyuwangi, Situbondo, kilometer 35, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih. Nah, dari gerbang kalian bisa langsung masuk menuju lokasi pantai berjarak sekitar 8 km. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan disajikan dengan keindahan Taman Nasional Baluran yang masih hijau saat musim hujan dan terlihat gersang saat musim kemarau. Saat tiba di lokasi pantai, pengunjung akan disambut dengan kawanan kera abu-abu ekor putih Pantai Bama. Selain dikenal sebagai pantai dengan air yang jernih dan hamparan pasir putih, ternyata di sana tempat menjadi habitat bagi sekawanan hewan liar seperti kera dan juga burung langka endemik Jawa Timur. Keunikan Pantai Bama yang lain adalah lokasinya yang dikelilingi tumbuhan mangrove. Berjalan ke barat menyusuri jalan setapak, pengunjung bisa menyaksikan eksotika tumbuhan mangrove. Nah, selain dikenal dengan berbagai keunikannya, Pantai Bama juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti kamar bilas, tempat makan, dan juga penginapan. Untuk lokasinya sendiri, kalian bisa masuk dengan tiket masuk untuk wisatawan domestik itu hari kerjanya 16.500, kalau hari libur itu 18.500. Nah, beda kalau misalkan tiket masuk untuk wisatawan mancanegara. Untuk hari biasa harganya 150 sampai dengan 225.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Selat Bali, di mana selat ini menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Di selat ini pun, para kapal-kapal mengantarkan penumpang hingga barang untuk mengirim logistik dari dan ke Bali. Selama dalam perjalanan, teman-teman bisa gunain untuk melihat pemandangan dan juga menikmati semangkuk pop mie. Tidak lupa, perjalanan kali ini cukup memakan waktu selama 40-60 menit saja. Makasih Pak. Akhirnya kita tiba guys di perjalanan masih jauh guys. Pemeriksaan apa jadi KTP SIM. Ya udah kalau nggak oke, sekarang ada pemeriksaan guys, pemeriksaan SIM dan STNK. Dong, di situ aku yang nyupir. Aku aja. Oke guys, hutan Gilimanuk guys.